Teman-teman, saya tadi ada orang yang chat gitu. Intinya dia tuh mau cari majikan lagi, tapi tiba-tiba dipulangkan dan sudah 10 tahun di Singapura dan tidak punya pegangan uang apapun. Jadi yang sama sekali nggak ada pegangan gitu. Nah, teman-teman keberatan nggak kalau saya mix video saya ini, selain berbicara tentang hukum-hukum ketenagakerjaan dan lain-lain, kita juga bicara tentang literasi keuangan terutama untuk teman-teman pekerja migran. Gimana? Nah, teman-teman, setiap kali saya diundang di sebuah acara dan berbicara tentang pekerja migran dan permasalahannya atau isu-isunya, saya selalu sisipkan tentang literasi keuangan ya. Jadi teman-teman tuh sudah harus mulai sadar menabung, berinvestasi, menyiapkan dana darurat dan lain-lain, dan semuanya itu ada rumusnya tentunya ya. Mungkin di kesempatan kali ini, karena tadi saya mendapatkan chat seperti itu, mungkin tidak ada salahnya ya kalau saya berbagi tentang apa sih itu dana darurat ya. Jadi teman-teman, saya itu menerapkan namanya piramida keuangan ya, piramida keuangan ya, dasar prioritas dalam sebuah keuangan ya. Nah, dalam piramida keuangan tersebut, salah satu yang masuk dalam prioritas kita itu harusnya adalah dana darurat. Dana darurat itu apa, Miss? Apakah cadangan dana sewaktu-waktu ada orang ngutang sama kita terus kita punya uang untuk diutangkan? Nah, itu bukan ya. Dana darurat adalah dana yang harus disimpan dan tidak boleh diutik-utik ya, kecuali Anda dalam keadaan darurat. Keadaan darurat dalam hal ini adalah yang saya masukkan dalam kategori keadaan darurat, itu bukan tiba-tiba kita masuk sakit dan rumah sakit. Ke rumah sakit itu malah justru tidak masuk ke dalam dana darurat. Kenapa? Karena di dalam piramida keuangan tersebut, selain dana darurat, kita harus masukkan asuransi ke dalamnya, salah satunya asuransi kesehatan. Jadi kalau kita sakit ya kita ke rumah sakit sudah dikonver asuransi, jadi tidak boleh lagi ngutik-ngutik dana darurat ya. Dana darurat digunakan salah satunya adalah ketika terjadi pemecatan ya, pemecatan, kehilangan job, terutama bagi kita yang bekerja ikut orang. Nah, saya sendiri punya rumus untuk dana darurat tersebut ya, yaitu 6 bulan kali pengeluaran kita setiap bulan. Kenapa demikian? Ada alasannya. Karena kalau kita kehilangan pekerjaan, setidaknya kita bisa punya waktu seenggak-enggaknya 6 bulan untuk memulai pekerjaan baru, entah itu membuka usaha atau mencari pekerjaan baru. Nah, selama 6 bulan kita mencari pekerjaan baru atau buka usaha baru, itu setidaknya kita ada dana yang untuk mengcover kebutuhan kita sehari-hari. Makanya dana darurat itu rumusnya, kalau saya yang kami terapkan adalah 6 bulan kali kebutuhan setiap bulan. Contoh, jika kebutuhan setiap bulan Anda misalnya 3 juta, maka setidaknya yang ada di dalam dana darurat tersebut ya 6 kali 3 juta, yaitu 18 juta. Nah, sisakan uang 18 juta dan dalam keadaan bagaimanapun, alasan apapun, jangan diudik-udik kecuali memang dalam alasan darurat. Ya. Tetap memenuhi kebutuhan hidup bulanan di sini masuk dalam kategori darurat, karena nggak mungkin Anda nggak kerja terus kebutuhan bulanan Anda atau kebutuhan harian Anda utangkan ke orang lain gitu. Utang uangnya dong, aku kehilangan pekerjaan. Itu sesuatu yang bagi kita harusnya tidak mungkin. Jadi gitu. Jadi sewaktu-waktu kita kehilangan pekerjaan, kita nggak akan tahu kan. Pekerjaan itu nothing permanen ya di dunia itu. Kita bisa saja somehow kehilangan pekerjaan kita. Jadi at least kalau ini khususnya untuk teman-teman pekerja migran yang aktif bekerja di negara penempatan, setidaknya kalau sewaktu-waktu majikannya sudah tidak memberikan Anda transfer, memecat Anda tiba-tiba, itu Anda seenggak-enggaknya salah satu beban Anda 6 bulan ke depan itu ada yang cover sampai Anda benar-benar mencari pekerjaan baru, settle dengan pekerjaan baru dan dapat income baru. Nah, ini harus ada juga kesadaran teman-teman ke situ ya. Selalu hindari yang namanya hidup konsumtif. Jadi
beli-beli yang sesuatu yang konsumtif yang nilainya menurun itu harus dihindari. Sudah harus membuat piramida keuangan, masukkan asuransi, kemudian dana darurat dan juga investasi ke dalam prioritas piramida keuangan tersebut. Nah, mungkin next video saya akan membahas tentang investasi yang fit untuk teman-teman pekerja migran yang juga saya terapkan di sini. Oke, semoga kita mencapai financial goal kita, karena salah satu tujuan kita pergi ke luar negeri adalah untuk membantu ekonomi keluarga dan mencapai kebebasan finansial atau financial freedom. Ya, demikian ya teman-teman. Semoga video ini bisa diterima dengan baik dan mari kita mulai belajar bersama-sama mengelola keuangan, dan semoga saya bisa share ke depannya lebih sering juga tentang literasi keuangan. Thank you, bye, love you all. Oke, jadi di sini saya sedikit menanggapi sebuah video yang sedang viral ya guys, tentang kisah seorang TKW Singapura yang sudah bekerja selama 10 tahun di Singapura ya, dan tiba-tiba beliau ini dipecat tanpa alasan suatu apapun. Nah, mirisnya lagi beliau ini tidak punya pegangan uang atau tidak punya tabungan ya. Jadi kebingungan saat akan pulang ke Indonesia, dan menurut penuturan beliau, selama beliau bekerja di Singapura itu uangnya semua dikirim ke rumah, dan katanya di rumah itu tidak ada tabungan begitu. Dan ini pelajaran bagi teman-teman yang bekerja di luar negeri ya, untuk menyisihkan uang kalian untuk ditabung, untuk pegangan ya, karena kita tidak tahu hari apes ya. Kadang orang itu nggak selamanya atau nggak selalu dalam keadaan sehat. Ada kalanya kita itu sakit, ada kalanya kita itu punya suatu problem atau masalah. Nah, kalau kita punya pegangan uang kan kita tidak usah bingung gitu guys. Dan ini juga ada kisah seorang TKW Hong Kong ya, yang bekerja selama 20 tahun di Hong Kong ya. Dia itu tidak punya tabungan gitu, atau tidak punya pegangan uang, dan mungkin tidak punya investasi juga di rumah, karena uangnya hasil kerja di luar negeri selama 20 tahun itu beliau gunakan untuk menyekolahkan adiknya, terus untuk mungkin ya untuk biaya hidup keluarga di rumah. Dan sayang sekali, sayang disayang, kembali terjadi hal serupa bahwa beliau ini tidak punya tabungan guys. Jadi ini pelajaran buat teman-teman yang bekerja di luar negeri ya. Pokoknya jangan semua uang gaji kalian itu dikirim ke rumah. Ya kita ngasih boleh ya, tapi kita harus ada pegangan uang sendiri gitu. Paling tidak 50% lah ya. Kalau misalkan ya kita kasih contoh di Singapura ya, di Singapura itu gajinya kalau nggak salah ya, itu 6-8 juta atau bahkan lebih gitu. Nah, itu kita bisa kirim sekitar 4 juta, itu udah cukup untuk di rumah, dan yang 4 juta bisa kita sisihkan atau kita tabung untuk pegangan sendiri. Dan kalau misalkan di Hong Kong itu kan gajinya ya kisaran 10-11 juta. Nah, begitupun sama ya, kita harus punya uang pegangan itu 50% dari gaji kita begitu guys.